Hey, 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 welcome back to Saham Upside. Halo guys, ya tanggal 19 November nih, udah mau akhir bulan lagi aja nih ya. Untuk 19 November ini berarti pekan ini sisa 2 hari aja guys untuk tradingnya. Gimana trading tanggal 19 November ini? Semoga cuan kotos-kotos ya. Harapannya sih selalu cuan kotos-kotos, jangan sampai cut loss. Oke. IHSG hari ini ditutup menguat 0,53%. Tetap optimis ya guys ya ke level 9.000. Dan kalau kita lihat ya guys, di hari ini ada kemarin lebih tepatnya kemarin itu ada retest support lagi nih guys ternyata ya. Nih, dia retest support lagi di sini hari kemarin tuh. Ya, dan berhasil rebound kembali nih hari ini. Ya, kalau kita turunkan time frame-nya ke time frame 1 jam, IHSG tuh kelihatan banget ya bahwa IHSG tuh di retest beberapa kali lah, nggak sampai puluhan kali lah ya. Beberapa kali nih, ini satu, dua, tiga, empat. Ini udah yang keempat kalinya nih guys. Jadi buat teman-teman yang yang megang saham swing, yang scalping, ya kita doakan sama-sama biar IHSG bisa tembus level 9.000-nya. Karena nampaknya sih ini kuat ya, insya Allah ini kuat banget. Dan ketika dia support sini, dia mencoba retest ini, dia berhasil rebound, ya, retest naik lagi, retest mantul lagi, ini juga retest lagi, mantul lagi, gitu. Dan di sini ini menjadi area resist nih yang harus dihadapin ya untuk apa ke depannya. Semoga sih kuat ya untuk naiknya ya. Dan kalau kita cek ini area sideways-nya nih ya. Nih kita gambarkan seperti ini tuh. Ya, jadi intinya kalau dia naik ke atas, dia jebol ke atas melanjutkan uptrend-nya. Kalau dia ke bawah ada potensi menguji supportnya atau menguji area trend lainnya. Jangan sampai lah ya area trend lainnya diuji gitu karena itu berbahaya buat market ya pasti pada FOMO, pada panic selling itu yang dikhawatirkan ketika market turun gitu guys. Jadi semoga ya tidak menembus area support yang ada di sini nih. Ini berbahaya banget sebenarnya ya. Oke, gitu ya untuk IHSG pandangannya seperti itu point of view-nya. Jadi tetap waspada ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke saham yang pertama aja deh, saham Bumi. Saham yang sudah berkali-kali kita bahas gitu ya, bahkan sebelum breakout pun kita bahas, sudah sempat kita bahas. Hari ini ditutup menguat 6,54% ternyata ya, setelah kemarin dibawa turun, banyak yang jualan ya setelah naik tinggi, cukup tinggi, terus banyak yang jualan. Hari ini dipaksa untuk naik lagi. Nah, nanti kita lihat ya dari sisi analisa transaksinya. Oke, di hari ini ya, ini masih belum melewati area resisten yang terdekat ya. Terus kalau kita lihat time frame 1 jamnya, di sini ada minor supportnya nih guys. Nah, ini minor support ya. Terus di sini juga ada minor supportnya. Dan minor supportnya ini masih terhubung juga ke area minor resisten ya. Sehingga apa? Ini menjadi area yang kuat ya. Sehingga bumi itu kuat kemarin nahannya karena bertepatan dengan area minor resistennya. Itu kalau kita turun ke time frame 1 jamnya. Oke, coba kita cek ya dari sisi analisa transaksinya terlebih dahulu. Apakah hari ini banyak yang jualan atau justru banyak yang akumulasi? Nampaknya kalau kita cek dari grafik ini ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ini ya, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru pertama kali nonton video dari saham Upside, saya jelaskan dulu nih bahwa grafik ini adalah warna ungu ini menandakan foreign. Ya, ketika ke atas menandakan ada aksi beli, yang ke bawah menandakan ada aksi jual. Ini untuk foreign. Foreign ini ya asing lah ya. Terus yang orange ini retail teman-teman. Ini retail, kalau ke atas ya sama, aksi beli, ke bawah aksi jual. Nah, yang biru ini adalah institusi. Ya, kalau yang retail ini ya ini kayak kita-kita inilah ya, gitu ya. Kalau ini adalah institusi, ya ini yang punya duit banyak lah ya, gitu. Terus kalau kita lihat cek hari ini tanggal 19 November ternyata ya CC ini institusi nih udah jelas ya 3 juta lot. Dia akumulasi 84,5 miliar. Tapi ya diimbangi sama ZP yang jualan nih. Ya dia jualannya 4,390 juta ya, 4,3 juta.
untuk ZP ya dia jualan hari ini. Terus DX juga jualan, kakak jualan. Sebenarnya hari ini kalau kita hitung dari top 3-nya aja nih guys ya. Jadi kalau kita yang lihat nih ya, yang di sisi kanan ini ZP, DX, KK kita jumlahkan itu 4 tambah 2 6 6 tambah 2 8 ya. 8 ditambah satu berarti 9 9 juta lot yang jualan di top 3 ya. Terus di sisi kirinya pembelinya 3 tambah satu berapa? 4 4 tambah satu 5 5 ditambah berapa nih? 5 ditambah 2 7. Ya, kalau di sini 8 di sini 7. Udah, ini fase distribusi sebenarnya. Nah, kenapa harga bisa naik? Berarti yang jualan baik. Atau yang akumulasi juga banyak sih. Ya, walaupun lebih kecil daripada yang top 3-nya gitu. Nah, untuk besok gambarannya seperti apa? Kita lihat dulu tanggal sebelumnya. Ya. Nah, tanggal sebelumnya ZP ini kan akumulasi sebenarnya 2,9 juta lot, tapi kemarin turun gitu kan. Kemarin ketika ZP akumulasi ternyata turun, dia nggak mau akumulasi harga atas. Ya, ketika hari ini ya ZP distribusi, ZP-nya jualan gitu ya. Nah, ini lihat tuh yang sebelah kirinya. Average-nya berapa mereka? Di 229 CC yang pertama tuh. 228, 230 artinya average-nya tuh di atas ya teman-teman ya. Average-nya di atas bukan di bawah. Nah, inilah mereka yang menahan harga sebenarnya gitu ya. Mereka yang nahan harga untuk apa? Jangan deh, jangan ke bawah, nggak apa-apa. Gua average lebih tinggi, yang penting jangan ke bawah. Nah, seolah-olah seperti itu. Tapi ini justru bahaya. Kenapa? Karena kalau mereka besok dibawa turun nih, atau ZP jualan lebih kenceng gitu ya, DX lebih kenceng atau KK lebih kenceng jualannya, otomatis harga turun. Mereka nggak kuat juga nih gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena kan lihat juga ya rata-ratanya nanti, rata-ratanya seperti apa, dan kekuatan uang mereka seperti apa, modal mereka seperti apa, value-nya seperti apa gitu. Apakah mereka kuat nahan modalnya gitu atau udah nggak kuat? Kalau nggak kuat ya terpaksa diikhlaskan, biasanya seperti itu. Oke, untuk besok mudah-mudahan tidak ada selling pressure ya. Jadi ya ada harapan untuk naik sih karena di sini ada CC dan AZ. Tapi kalau mereka atau CC-nya ini jualan, ya mudah-mudahan ada yang nampung lah ya. Ketika CC-nya jualan, kita lihat ketika CC jualan udah pernah belum ada yang nampung. Oh, CC-nya belum jualan ya, tanggal 18 kemarin juga, 17 juga malah akumulasi. Tanggal 14-nya coba kita lihat, no, masih akumulasi. Jadi dari tanggal ini deh, dari tanggal awal awal bulan deh, dari tanggal 3 ya, kita lihat CC apakah punya barangnya berapa. No, kan? Punya barangnya 23 juta lot, ya, si CC. DX-nya 26 juta lot, ya, udah kuat-kuatan aja gitu ya. CC-nya 23 juta. Artinya nih CC nih yang pegang barang banyak saat ini gitu. Nah, kalau dia ini kan average-nya di 204 ya. 204 dengan jumlah lotnya 23 juta. Berarti dia butuh kenaikan berapa persen. Untuk apa? Biar bisa jualan habis nih barangnya ya. Dia butuh kenaikan berapa persen. Apakah sekarang sudah bisa? Karena average dia di 204 nih guys. Ya si CC ini. Kalau CC udah lepas tangan, ya kemungkinan bumi akan turun ya, akan koreksi tajam. Seperti itu guys gambarannya untuk saham bumi. Nah, saham selanjutnya yaitu ada saham BKSL ya, saham Sentul City. Oke. Nah, di video sebelumnya di BKSL ini sudah pernah disampaikan sebenarnya ya di daily-nya. Nah, BKSL ini sekarang sudah masuk ke fase apa? Fase patah tren ya. Sebelumnya kan dia di sini nih digambarkan ulang ya, saya gambarkan ulang ya. Jadi di BKSL itu sebelumnya kan uptrend. Nih, sebelumnya uptrend nih dengan ini ya. Terus kita gambarkan dulu uptrendnya. Terus dia patah tren guys, ya. Dia patah tren sehingga apa? Sehingga ketika patah tren otomatis ya dia ada kemungkinan melanjutkan penurunan trennya dan itu dibuktikan benar nih. Dari mana nih? Kita tarik garis swing high-nya ya ke swing high selanjutnya dan kita turunkan tuh. Ya kan? Ini namanya melanjutkan tren penurunannya. Hari ini pun ya terlihat ketika menyentuh area trendline, dia rejection doang BKSL tuh ya. Ini secara teknikal ya, teknikal analisisnya ya. Terus kalau kita tarik garis juga yang di bawahnya itu kan di atasnya ya. Nah, swing swing low-nya kita tarik tuh seperti itu.
Lalu arah selanjutnya BKSL kemana? Nah, arah selanjutnya BKSL kalau mengikuti tren lainnya, gitu ya, mengikuti tren lainnya akan seperti ini nih guys. Ya, begini. Kan ini belum jebol ya sebenarnya belum valid break ya, gitu. Supportnya belum dijebol nih yang mayornya nih. Ini kan baru jebol minor ya. Nah, dia akan seperti ini, gitu ya. Naik untuk melanjutkan penurunannya. Ini yang berbahaya sebenarnya ya gitu ya. Kita doakan semoga bisa bertahan ya di area support ini karena kalau ini jebol wah ini indikasi bahaya sebenarnya ya dari sisi technical analisis gitu loh ya bukan bukan berita baik sebenarnya kalau kayak gini gitu meskipun kemarin dinaik apa naiknya cukup tinggi 12% gitu ya dan hari ini banyak yang jualan langsung karena apa mungkin mereka menyadari bahwa ini sedang fase downtrend karena sebelumnya sudah patah tren kan bukan uptrend lagi kecuali nih kecuali ya dia berhasil ini kan penurunan koreksi sejenak lah oke ya gitu ya nah kecuali dia berhasil breakout ini nih ya resist yang di sini nih dia breakout ya terus dia ngetes area resistnya melanjutkan tren kenaikannya kecuali seperti itu nah ini baru balik ke fase uptrend nah sekarang ini masih fase downtrend sebelumnya sudah patah tren nah seperti itu analisa teknikalnya, tapi kalau dari analisa transaksinya, kita coba lihat dulu hari ini ada apa atau kemarin ada apa gitu ya. Nah, hari ini kalau dari sisi grafik ini ya gitu ya, foreignnya jualan banget. Foreign jualan, retailnya baru masuk ya, institusi udah jualan gitu. Nah, dan benar ya, foreignnya dia jualan AI ya 1,4 juta lot. Wow ya. Banyak banget ya sementara di sisi kirinya yang nampung ada FZ, ID, KI, ya YP dan hari kemarin yang akumulasi adalah MG, YU, YP. Kita lihat MG jualan nggak hari ini? Nah, MG langsung jualan 950 ribu lot ya hari ini ya. Padahal kemarin akumulasinya cuma 780 ribu gitu. Jadi sebelumnya dia udah punya barang duluan buat dijual. Hari ini jadi jual habis sama MG. Makanya turun nih ya dengan AI dan MG doang langsung turun. NI retail ikutan jualan nih NI dan ya yang nampung masih ada retail juga. Jadi buat teman-teman retail ya hati-hati karena kemarin tuh ada aksi inilah hero dari si MG ya. Kita tahu MG seperti apa ketika naik ya beberapa persen siap-siap dengan guyurannya. Lalu untuk besok seperti apa? Nampaknya karena MG udah nggak punya barang, semoga MG akumulasi lagi, semoga. Tapi balik lagi ya, tergantung kepentingan dari si MG gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya siapa MG ini ya. Jadi balik lagi, MG mau ngangkat atau enggak? Kalau nggak mau ya udah, berarti melanjutkan tren penurunannya untuk tanggal 20 November besok. Disclaimer on ya guys ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Adro. Nah, Adro ini pernah kita bahas juga bahwa ini ada potensi untuk membentuk apa? Head and shoulders ya, inverted head and shoulders. Nah, jadi saat ini masih dalam fasenya ya, belum patah tren juga atau belum patah supportnya ya, belum ngejebol area supportnya. Dan ya, mudah-mudahan sesuai dengan pola ya. Jadi ketika dia seperti ini, nah ini kan sebenarnya di area minor support ya minor support gitu. Nah, kita coba turunkan time frame-nya dan benar ya, dia nggak tertembus nih area supportnya minornya. Nih, dia nggak tertembus ya. Ini menandakan ini merupakan minor support yang kuat. Ya, semoga dia bisa sampai ke atas ini dan memberikan kabar yang bagus. Jadi, untuk holder saham Adro, ya bersabarlah. Bersabar karena kita nggak tahu nih market makernya, smart money-nya mau kemana nih arahnya nih. Semoga sesuai harapan kita nih ya. Inverted health and shoulder apa head and shoulders. Itu dari sisi analisa teknikalnya. Kalau dari sisi analisa transaksinya itu seperti apa tanggal 19 November ini ya.
19 November ini ternyata AK masih akumulasi sebesar 91.560 lot ya. Kalau kita cek dari tanggal 3, siapa yang paling banyak akumulasi? Ah, ada KI. AK juga masih masuk 155.000 lot ya. Dan PD juga masuk retail gitu. Tapi yang paling banyak pegang barang adalah si KI ya, 810.000 lot. Kita lihat dulu KI, apakah KI hari ini udah jualan gitu ya. Kita cek, ada nggak di sisi kanan KI? Oh nggak ada, malah di sisi kiri. Dia nambah barang si KI. Coba lihat kemarin ya. Kemarin ada nggak dia di sisi kanan? Oh nggak ada, dia masih di sisi kiri. Dia masih akumulasi. Berarti bisa jadi KI ini ada kepentingan. Bisa jadi ya guys ya gitu. Jadi dari awal bulan dari 3 November ya, KI ini fokus atau serius akumulasi ya. Tinggal kita lihat dia mulai buang barangnya per tanggal apa, tinggal kita lihat ya. Apakah nunggu diangkat dulu atau bagaimana? Cuma kalau kita rata-ratakan average ya dari tanggal 3 ya, KI ini ada di 1918. Wow, masih tinggi sebenarnya guys ya. Harganya masih tinggi average-nya. Jadi kalau mau masuk sekarang nampaknya masih so far so good gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita cek deh dari tanggal Oktober gimana? Dari awal bulan Oktober. KI ini average-nya turun di 1886. Ah, masih deket-deket lah ya. Masih make sense lah ya gitu ya. Jadi seperti itu arahnya untuk Adro. Semoga bisa sesuai dengan plannya dan tetap hati-hati manajemen resikonya ya guys ya. Money manajemennya ya. Gitu. Jangan sampai wah ini ada pola gini enggak gitu. Market selalu bicara berbeda gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada Antam. Nah, ini ya berkali-kali sudah saya sampaikan di video analisa saham tiap harinya gitu ya. Ini Antam ini sedang fase downtrend dan dia belum patah tren guys, ya. Dia belum patah tren. Sehingga apa? Sehingga dia mencoba akan ngetes area supportnya kembali. Tapi yang namanya sudah di gini ya, ibaratnya gini deh guys. Ada sebuah papan ya, terus kita ketok-ketok pakai paku. Kira-kira akan jebol nggak papannya? Akan jebol kan? Nah sama guys gitu. Ini area support udah berkali-kali nih ya di tes gitu ya. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, dan ini percobaan kelima. Kira-kira akan jebol nggak? Gitu ya sampai percobaan kelima saya yakin akan jebol kalau sudah berkali-kali. Logikanya seperti itu sih gitu ya. Nah secara apa, secara analisa teknikalnya pun ya dia nggak berhasil sampai ke area supportnya, apa nggak berhasil sampai ke area resistennya, hanya berhasil sampai area minor support ya. nih ini support kan, dia nggak berhasil tembus ternyata. Gimana menghadapi area resistennya gitu ya, gitu. Jadi ya untuk Antam belum lah untuk saat ini ya, belum, arahnya belum belum tergambar dengan jelas ke utara belum gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari analisa transaksinya, Antam apakah hari ini banyak buangan dari asing atau banyak yang akumulasi dari asing? Kita cek aja langsung. Nah, kalau dilihat dari grafiknya pun foreign banyak yang keluar guys ya. Retail banyak masuk nih. Retail ada yang masuk bukan banyak. Institusi yang banyak masuk. Kita cek. Nah, benar ya, retail ada yang masuk yaitu NI gitu ya. Yang jualan ada TP, OD, CC, YU. Nah, tuh. Akumulasi hari ini ya tentu kalau lihat sekilas memang banyak kan yang distribusi. Ya kita tambahkan aja nih top 3-nya ya. 100.000 ditambah berapa nih? 90.000 ya. 95.000. Ini udah 200.000 untuk top 3. 124 ditambah berapa nih? 60.000. Ya ini di bawah 200.000 ya. Walaupun selisihnya tipis, ini menandakan masih ada ya yang berniat untuk jualan di saham Antam ya. Kalau kita lihat dari awal bulan bahkan ZP ini udah 1,7 lot ya. 1,7 lot tuh valuasi value-nya sendiri 527 miliar udah jualan guys. Ya, ini udah benar-benar distribusi gitu ya. Si asingnya ZP dan AK. Oke, untuk Antam nampaknya arahnya masih ke selatan ya. Untuk besoknya seperti itu ya guys ya. Untuk Antam kita beralih ke CDIA.
Nah, CDIA ini juga pernah dibahas juga. Jadi CDIA ini mengalami rejection, ya, dia nggak berhasil break, ya, minor resisten yang ada di sini nih. Dia berusaha untuk kembali ya ke minor supportnya. Apakah akan jebol? Kita nggak tahu gitu ya. Semoga tidak, karena minor support ini bertepatan dengan trend line, guys, gitu. Ya, dia bertepatan dengan trend line sehingga ini membahayakan juga kalau jebol gitu ya. Bahaya juga. Kalau jebol, ini khawatirnya malah ke bawah nih. Ini saya gambarin ulang ya. Nih, khawatirnya malah langsung ke bawah, nggak ke atas lagi gitu ya. Gitu, kalau jebol. Makanya ini kan fase trendline. Nah, kalau trendline jebol dari uptrend itu menuju downtrend, ya, menuju downtrend. Apalagi kalau kita mau gambarkan sedikit ya. Ini kan swing high ya. Ini juga swing high kan. Kita tarik garis gitu ya dari swing high ketemu swing high. Nah ini, kalau ini nggak jebol nih, trendline yang ini nih, yang swing high ketemu swing high, dia bisa jadi berbahaya. Dia justru nembus yang ke bawah. Oke, itu dari analisa teknikalnya. Walaupun hari ini masih ini ya, nggak bergerak kemana-mana ya. Walaupun tadi sempat naik, tapi ditutup turun kembali. Ya, untuk CDIA, analisa teknikalnya seperti itu. Gambarannya sih masih akan turun, tapi kita lihat ada yang mau gerakin nggak? Nampaknya hari ini belum ada yang mau gerakin ya CDIA ya, mesti tertahan. Mungkin menunggu dari sentimen Pak PP. Mungkin seperti itu sih kalau saya amati ya. Katalisnya sih dari Pak PP ya untuk CDIA. Karena beberapa saham Pak PP juga memang ada banyak yang turun ya. Bukan hanya CDIA aja gitu. Jadi mungkin nunggu awal tahun momentumnya baru dia akan naik kembali, gacor kembali. Gitu guys untuk CDIA gitu. Nah, kalau teman-teman ada request sesuatu, saham komen aja langsung di bawah ya. BRMS hari ini ditutup menguat 2%. Yeay, akhirnya ada perlawanan ya dari market ya. Tapi sayangnya dia sudah jebol trend line-nya nih. Ini berbahaya ya, ini berbahaya. Gitu. Jadi dia sudah jebol trend line-nya dan dia dihadapkan dengan kenyataan pahit harus menjebol nih area resist yang di sini nih, ya, gitu ya. Kalau ini nggak kuat, nggak berhasil masuk ke dalam trend lainnya lagi, justru ini berbahaya, ya. Ini berbahaya akan masuk ke fase downtrendnya. Kan gini ya, ini kan nih tadinya kan gini berhasil ditembus, dia retest ya, dia retest juga nih area resist, ternyata jebol ya. Nah saat ini dia mencoba untuk retest resistnya lagi. Semoga sih tembus ya, sehingga berhasil masuk ke dalam trend lainnya lagi. Tapi dia kan sebelumnya berhasil menembus support yang di sini ya dengan body candle ya. Nah, ini justru bahaya ya. Karena apa? Bisa jadi dia menembus kembali support yang ada di sini. Kalau menembus kembali, udah deh valid downtrend guys untuk BRMS. Itu kalau dari sisi analisa teknikalnya ya. Kalau kita dari sisi analisa transaksinya seperti apa? AKYU akumulasi ya dengan berapa nih? 6 tambah satu 7 tambah satu lagi 800 ribu lot lebih ya. Sementara SQNI ya anggaplah ini retail gitu ya. Retail ini jualan di 700 ribuan ya. Ini positif untuk akumulasi. Semoga hari esok bisa melanjutkan kenaikan trennya. Tapi dengan catatan si AK ini nggak jualan langsung besok ya. Karena AK ini tipikalnya tuh sama-sama kayak MG guys. Ya, jadi ada barang banyak, besokannya langsung jual. Nah, ini ya tuh lihat tuh tanggal 17 dia langsung jualan. Ini kan akumulasi dari tanggal berapa nih? AK nih, apakah 14? Oh, 14 dia doh. Ya, dia 14 AK jual apa? Dia akumulasi 69 ribu lot dan di tanggal 17 ya dia langsung jualan gitu. Jualannya 200 ribuan ya. 292 ribu lot. Jadi hati-hati guys, AK ini mirip-mirip Mamang Guyur ya sebenarnya walaupun dia foreign. Tapi masih lebih baik lah ya karena harganya akan setidaknya dibawa naik dulu gitu sebentaran ya. Jadi sebentaran dibawa naik dulu. Untuk posisi saat ini candle-nya sebenarnya bukan candle yang jelas banget kayak yang sebelum ini. Ini kan candle-nya udah jelas banget ya bahwa kalau sama dengan high terus menutupi candle yang sebelumnya. Nah, kalau ini kan
close tidak sama dengan high. Nah, ini yang bikin khawatir. Bisa jadi naik sebentar langsung dibanting lagi untuk BRMS tanggal berapa? 20 November besok gitu, guys. Oke, itu untuk BRMS ya. Kita lanjut deh ke saham yang selanjutnya yaitu apa? Inet. Nah, Inet ini dia masih strong uptrend ya, strong uptrend. Dan ya 2 hari kemarin memang dibawa turun, tapi jatuhnya nggak parah-parah banget. Bahkan di hari sebelumnya atau 2 hari sama hari kemarin ini kan sama aja kayak close di hari tanggal 14 November ya, di hari Jumatnya ya gitu ya. Jadi close-nya ini kan di hari Jumat itu kan di 510. Hari kemarin close-nya juga di 510. Nampaknya ada yang ngejagain nih di 510 nih gitu. Ada apa? Coba kita turun dulu deh time frame-nya. Ada apa sih di 510 kayak penting banget gitu ya. Ternyata di 510 ya belum ada yang jebol dengan body candle ya, bener ya. Baru apa? Baru dengan ekornya, wick-nya gitu. Jadi semoga ini pertanda bagus bahwa Inet ini bisa melanjutkan tren kenaikannya. Itu kalau dari sisi analisa teknikalnya ya. Kita cek coba analisa transaksinya, kita cek apakah foreign juga masuk di sini atau institusi atau retail. Dan ternyata ya MG yang ngangkat hari ini loh. Hai. Waduh, ya besok bisa hati-hati langsung ya karena belajar dari saham Mina ya. MG akumulasi top one besoknya langsung guyuran gitu. Walaupun sempat di apa dimanipulasi harganya dinaikin habis itu langsung dibanting ya. Kadang ketika MG udah jualan nih AK ikut-ikutan, terkadang seperti itu. Jadi perpaduan yang mantap sih. Gitu ya. Itu untuk Inet. Jadi tetap hati-hati walaupun ada potensi kenaikan di tanggal 20 November besok. Kita lanjut deh ke yang berikutnya yaitu Mina. Nah, dari saham Mina ini kita cek ya ini ya. Sebelumnya sudah sempat saya bahas bahwa saham Mina ini sebenarnya sudah breakout ya, breakout, valid breakout. Kemarin tuh candlenya sudah Marubozu. Namun ya lagi-lagi saham itu kan digerakin oleh smart money ya, apalagi IHSG gitu. Jadi kita nggak bisa serta-merta ketika breakout, oh udah pasti lancar jaya gitu. Tidak. Jadi masih ada kepentingan dari smart money. Smart money jualan nih di sini nih, tanggal berapa nih? 17 emang naiknya kencang, tapi tanggal 18-nya itu langsung dibanting nih ya, dibanting dan lanjut ya bantingannya hingga hari ini. Coba kita lihat dari analisa transaksinya ya. Mina itu seperti apa? Kita coba cek Mina. Ya, Mina kalau kita lihat hari ini ya yang jualan juga mayoritas retail ya. XL, terus ada YB, ada MG juga. MG masih punya barang ternyata. Apakah dia kemarin akumulasi lagi? Kita cek, nah MG kemarin langsung 1,2 juta lot. Nah, mereka inilah yang punya kepentingan smart money-nya. Jadi, meskipun candle-nya ditutup dengan candle Marubozu gitu ya, ini nggak menjamin langsung ke utara, guys. Ya, kita lihat kepentingannya nih. Siapa nih smart money-nya? Market maker-nya siapa nih? Bandarnya siapa nih? Ternyata turun. Dan hari ini pun MG masih jualan tipis-tipis ya. 117 ribu lot. YP ya, yang akumulasi juga retail. Jadi, iya, belum sih, arahnya belum ada reversal ya, gitu ya. Jadi mesti ke selatan sih harusnya 20 November besok, gitu ya. Itu untuk Mina. Untuk Mina selanjutnya ada Dewa, nggak pakai 19. Oke, Dewa ini sebelumnya memang berhasil breakout ya dengan candle yang baik gitu ya, dengan body candle. Namun saat ini ya harganya masih tertekan karena aksi take profit nampaknya. Coba kita cek ya dari analisa transaksinya nih ya. Dewa ini kan masih dalam kondisi uptrend ya, tren lainnya bisa dilihat tuh. Bahkan saat ini juga belum ke arah support ya untuk candlenya masih tertahan di area resist sebelumnya yang menjadi support atau RBS resisten become support. Oke, kalau kita cek di time frame 1 jamnya, ini pun masih tertahan tuh ya, masih tertahan sehingga ya ada kemungkinan gitu ya melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau kita jeli atau kita detail, ini kan sebenarnya sudah di break ya. Nih, ini sebenarnya Dewa ini sudah di break tuh.
Dan dia harus ya kalau mau uptrend kembali harus melanjutkan kenaikan yang nge-break area ini nih guys. Ya, nge-break area ini nih. Kalau dia tidak nge-break area ini ya dia akan melanjutkan penurunannya. Jadi gini nih polanya nih. Gini naik terus kan ke-break ya. Ya, naik dia retest ya. Terus dia mencoba naik ternyata nggak kuat. Ya, kita lihat nih apakah dia akan melanjutkan penurunannya atau justru naik kembali. Ya, itu dari segi teknikal analisisnya. Kalau kita cek dari analisa transaksinya, Dewa ini ya tuh ya, foreignnya masuk ya sebenarnya. Hari ini Dewa foreign masuk angka 1,1 juta lot ya. SQ-nya jualan dan ya diikuti oleh retail ternyata XL dan PD. Makanya candle hari ini ya seperti ini ditutupnya gitu ya. Ada gap up tapi juga nggak melanjutkan kenaikannya gitu ya atau candle body-nya nggak ada karena di sini SQ-nya juga jualan 1,7 juta lot gitu. Jadi SQ jualan karena mungkin udah ini ya kelamaan ya. Kita cek dari tanggal 12 November ya dari penurunan awalnya ya. Nah, dari penurunan awalnya, si AK sisa barang 390.000 lot. Ternyata ada XL dan MG. MG kemungkinan akan jualan kalau harganya sudah naik kembali karena average dia 426 gitu ya. Kalau dihitung dari 12 November, 426 tuh di sini ya, di sekitaran sini ya. Jadi dia harus menunggu momentum kenaikan kembali. Gitu. Kalau kita lihat dari awal bulan dan ya Excel masih pegang banyak barang. Saya nggak tahu ini apakah retail atau semi-semi retail atau justru ini smart money. Tapi yang jelas XL ini ya mereka lah yang nampung ketika LG jualan ya II, BK gitu. Jadi nampaknya ini bukan smart money ya. Kalau memang mereka smart money mereka akan naikin sampai atas. Buktinya ini average-nya masih di 422 dengan jumlah lot yang begitu banyak gitu. Mereka mau naikin sampai mana lagi ya? Dan di sini aja value-nya sudah 85 miliar. Seperti itu ya untuk Dewa ya. Nampaknya besok ya masih akan ada kenaikan, namun karena ada retail, kemungkinan retailnya akan jualan ketika harganya naiknya. Jadi gambarannya seperti itu untuk Dewa. Lalu kita cek untuk NTBK. Untuk NTBK sendiri, kemarin ada yang request ya, ini saham ini NTBK. Semoga melihat. NTBK kemarin ada bullish engulfing ya. Dia menutupi body candle yang sebelumnya ya dengan cukup baik, cakep ya. Dan ya kalau kita cek dari trend lainnya, ini masih uptrend ya, masih tergolong uptrend dan kemungkinan ya ini bisa rebound ke atas. Bisa jadi karena di sini sudah muncul sinyal-sinyal reversal seperti ini nih ya. Jadi untuk analisa teknikalnya seperti itu kita cek NTBK hari ini siapa yang jualan dan siapa yang akumulasi, siapa yang angkat tadi ya untuk NTBK. Ternyata yang jualan hari ini bukan kemarin ya. Hari ini adalah retail YPXL ya. YP paling banyak. Yang nampung adalah CC, ya retail juga sih yang nampung gitu ya. Untuk NTBK tuh memang retail. Nampaknya arah untuk besok kita cek dulu nih dari tanggal 3-nya. Apakah si YP juga yang pegang banyak barang? Ternyata tidak ya. YP, oh YP masih megang ternyata 106.000 lot. Ya, jadi siap-siap aja diguyur besok juga gitu ketika naik tentunya ya. Jadi seperti itu untuk NTBK besok masih ada kemungkinan untuk naiknya, tapi hati-hati dengan guyurannya. Ya disclaimer on guys. Oke, nah kita lanjut ke saham BBRI. Ini udah beberapa kali dibahas ya saham BBRI. Nah saat ini saham BBRI ada good news ya karena Pak Purbaya Menq kita ada ucapan bahwa mau disiram lagi nih dana ya. Himbara, Bank Himbara ini mau disiram dana lagi kurang lebih 70 triliunan kalau nggak salah ya saya dengar ya. 70 triliunan dan ini merupakan katalis positif ya karena saat ini memang dia sedang ngetes area resistennya nih. Sebenarnya arahnya mau ke bawah nih. Ya ini kan sebelumnya udah kita pernah analisa nih. Dia akan ke bawah, dia coba untuk retest kembali ya area resistennya. Tapi kalau nggak kuat ya dia akan meluncur ke bawah ya. Semoga katalis positifnya kuat ya. Ini secara analika apa?
secara analisa teknikalnya. Dan kita cek juga hari ini siapa sih yang gerakin harga ya BBRI. Kayaknya sih asing-asing juga ya untuk BBRI ya. Nah, bener kan? ZPAK bener udah ini akumulasi asingnya. Coba kita cek dari tanggal berapa nih? Kita cek dari tanggal 13 November asingnya masuk nih ya. Oh, ZP sendiri aja sudah 1,6 juta dengan nilai 648 miliar. Ini fix ya, diangkat ZP. Tapi hati-hati ketika ZP-nya memang sudah jualan. Hati-hati teman-teman ya. Kalau ZP jualan hari ini aja, hari ini jual nggak nih dia ZP nih, tanggal 19. ZP enggak ya? Hari ini masih akumulasi ya ZP. Jadi masih ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya esok hari tanggal 20 November. Kita lanjut ke saham BBCA. Saham BBCA hari ini dibuka gap down ya, dibuka gap down meskipun ada kenaikan 0,89%, tapi sayangnya dibuka gap down artinya ya pre-opening market ada yang ngejual si saham BBCA dengan ya nominal yang cukup tinggi mungkin gitu ya. Dan ya sama seperti saham BBRI ini sedang menguji area resistnya kembali untuk saham BBCA. Dan kalau kita lihat dari analisa transaksinya sendiri, BBCA ini hari ini siapa yang gerakin? Oh, ternyata RX dan AK jualan. Tapi yang akumulasi ya RX dan AK. Yang jualan ternyata KZ nampaknya. Si KZ inilah yang membuat BBCA ini hari ini gap down dibukanya harga bawah, ya bukan harga atas. Si KZ nampaknya memang niat jualan 144 miliar atau bisa jadi crossing nih KZ dengan AK karena mirip-mirip nih ya jumlah lotnya 171 ribu lot mirip-mirip nih bisa jadi ini crossing ya teman-teman ya bisa jadi seperti itu yang nampung AK. Oke, nampaknya untuk besok masih akan ada penurunan ya kalau memang caranya tadi gap down lagi gitu tapi naiknya juga nggak bisa melebihi candle yang merah ini nih gitu. Itu untuk saham BBCA. Kita lanjut ke MBMA. Saham MBMA, nah ini udah beberapa hari terakhir dia udah meluncur, meluncur turun dengan derasnya ya, dan sudah patah tren lain juga, artinya bisa jadi dia confirm untuk melanjutkan penurunannya. Namun memang ya dia masih harus menghadapi support di sini ya. Untuk disebut sebagai saham downtrend ya dia harus menembus area supportnya. Tapi dengan patah tren gini aja sebenarnya udah cukup untuk menyebut dia sebagai saham yang sedang downtrend ya. Dia patah tren kan gitu. Kecuali dia berhasil uptrend kembali ya ketika dia ini naik, ini swing high, dia turun, dia naik kembali yang menembus area swing high ini. Nah, ini disebut sebagai uptrend kembali ya saat ini MBMA deres banget ya dari tanggal berapa nih 11 November. Tapi kalau kita lihat dari analisa transaksinya dari tanggal 11 November tuh memang siapa yang jualan. Coba kita cek dulu ya dari tanggal 11 November. Dari tanggal 11 November nampaknya memang MG. Nah, MG ini memang punya banyak barang guys ya. MG ini punya banyak barang di MBMA. Dia sudah akumulasi dari tanggal 1 Oktober kalau nggak salah ya. Nah, MG ini mana tuh? Kan 297 ribu. Kita cek lagi dari September. Dia tuh nampung banyak barang ya. Tuh ya, 2,4 juta sisa barangnya. Iya, BB juga punya banyak barang. Jadi sekarang MG lagi terus-terusan jualan nih nampaknya ya di MBMA. Mungkin buat ngejar ke saham yang lain mungkin ya seperti itu ya gambarannya ya untuk MBMA. Jadi harus diperhatikan benar. Hari ini, khusus hari ini, ternyata MG enggak jualan ya. MG tidak jualan nampaknya sudah berhenti gitu ya. Nampaknya, tapi kita cek dulu hari kemarin. Hari kemarin juga sudah berhenti ya sebenarnya MG ya. Nah, berhentinya per tanggal 18 2 hari yang lalu ya. Cukup lah buat market gonjang-ganjing tuh cukup. Ya, AK ikutan jualan hari ini ya. AK jualan ya pada pada keluar deh foreign ya karena MG-nya keluar yang nampung retail lagi sementara retail nggak punya kekuatan untuk ngangkat harga gitu ya. Itu yang terjadi di MBMA guys. Harapannya untuk besok tanggal 20 November kecil ya.
gitu. Jadi ya bersiap-siap aja lah gitu. Yang punya barang ya tahulah harus apa harus average di mana gitu ya. Untuk Telkom, nah Telkom juga alhamdulillah sesuai dengan plan ya. Dia akan naik menghadapi resist gitu. Nah, di sini sekarang Telkom ini kan sebelumnya sudah berhasil retest ya area resist sebelumnya yang sekarang jadi area support dan sekarang melanjutkan kenaikannya. Digerakkan oleh siapa sih Telkom ini sebenarnya? Hari ini Telkom digerakin oleh ZP dan RX ya dengan 200 ribu lot. Udah ini akumulasi nampaknya besok masih akan melanjutkan tren kenaikannya. Tanggal 20 November tuh arahnya ke utara untuk saham Telkom. Disclaimer on guys ya. Jangan sampai teman-teman mengira saya ngajak jual ataupun beli. Disclaimer on. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada saham energi. Nah, saham energi pun sudah pernah dibahas. Saat ini berhasil rebound ya. Sudah berhasil rebound dari area sini ya support. Dan kalau kita lihat, ini dia sedang menghadapi area minor resistennya ya, mau menghadapi area minor resistennya, yang mana minor resisten ini kalau berhasil break gitu ya, jebol, ya dia akan melanjutkan tren kenaikannya sampai atas kembali. Dan kalau kita cek ya secara trendline, ini masih sangat uptrend ya, ini masih uptrend dan dia belum patah tren. Itu yang menarik dari saham energi seperti ini. Ya, ini dari analisa teknikalnya. Kalau kita cek dulu ya dari analisa transaksinya, saham energi nampaknya ya, ya foreign yang masuk ya. Tuh, ya ternyata XA, ZP ya masuk ZP AKBB. Yang top one-nya justru XA ya. Dan ya yang jualan ada II, CC, YU, ada XL gitu ya. Dan nampaknya karena di sini XA-nya 156 ribu lot, besok harusnya sih masih ke utara ya kecuali XA-nya langsung jualan ya. Karena tuh tanggal kemarin aja XA udah jualan 175 ribu ya. Jadi tiap smart money beda-beda strategi mereka. Hari ini dapat barang, apakah besok langsung jual belum tentu. Ada juga yang hari ini dapat barang, besok langsung jual. Ada juga gitu. Makanya kita harus cermati pergerakan smart money ini gitu guys. Yaitu untuk smart money-nya seperti itu. Dan nampaknya besok harusnya sih ke utara kalau si XA-nya nggak jualan. Ya, kalau si XA-nya nggak jualan. Seperti itu sih untuk energi. Kita lanjut ya ke saham Bufa ya. Saham Bufa masih saja ya, masih belum tertembus area resistennya yang di sini kita turunkan ke time frame 1 jam ya. Kalau dari time frame 1 jam sendiri memang terlihatnya sudah tertembus guys. Namun di daily-nya ya yang time frame lebih besarnya ini belum tertembus gitu ya. Dengan body candle hijau ya, ini belum tertembus. Jadi dia mesti berupaya untuk menembusnya ternyata ya. Ini udah percobaan kedua dan sekarang mau percobaan ketiga. Sorry, ini satu, ini dua, ya ini tiga. Nah, percobaan keempat guys ternyata ya. Ini udah percobaan keempat. Jadi mudah-mudahan bisa jebol ya di percobaan keempatnya. Dan hari ini Bufa digerakkan oleh siapa? Karena hari ini sempat naik ya Bufa ya. Jadi, nah ini ya sempat Bufa sempat naik dan tiba-tiba ada bantingan. Ya ternyata TS dan AK jualan. AZ-nya akumulasi, MG akumulasi. Jadi MG ini nampaknya akan jualan juga besok kalau harganya naik. Dibanting juga sama MG ya. Hati-hati MG di 915. Ya, memang average-nya di atas rata-rata ya. Jadi harusnya sih naik dulu, harusnya ya. Itu untuk Bufa, kita coba cek saham berikutnya yaitu Apex. Nah, Apex ada apa nih guys? Apex. Nah, di Apex sendiri ya ini udah jelas lah ya. Saat ini dia berhasil breakout ya dari area sini nih. Ini ya. Dia menembus area sini. Saya gambarin dulu ya. Nah, ini ya. Dan di sini kalau teman-teman terbiasa menggunakan pattern gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman terbiasa menggunakan pattern harusnya seperti ini. Ini apa? Ini pattern apa teman-teman? Ini pattern cup and handle. CNH ya. CNH ini ya berpotensi seperti apa ya teman-teman yang bisa jawab
ya. Jadi harapannya sih CNH ini sampai mana silakan dijawab. Dan hari ini berhasil melanjutkan tren kenaikannya. Kalau kita lihat dari analisa transaksinya sendiri, Apex itu digerakkan oleh institusi, ya. Hari ini malah masuk CZP, asingnya masuk. Berita bagus, good news ya. Dan YJ juga masuk 49.000 lot, tapi kita lihat top 1-nya aja sama dengan top 3-nya udah ada jelas ini akumulasi. Hari kemarin justru ZP jualan nih, hari sebelumnya ZP akumulasi. Nah, ini di tanggal 17 ternyata ZP, AZ, YB ya mereka yang kompak untuk naikin Apex ya. Ya mudah-mudahan gitu ya. Apex emang ada niatan untuk nerbangin ini saham ya. Ya, mudah-mudahan gitu ya kita ZP mudah-mudahan punya niatan yang benar gitu ya. Oke, gitu guys untuk Apex kita lanjut ke yang berikutnya yaitu TIN. Nah, saham TINS ya sebelumnya sudah retest ya area supportnya. Saat ini juga sudah berhasil rebound kembali ya dari area supportnya. Nah, ini kan retest ya, retest ternyata mantul. Terus coba retest lagi dan berharapnya mantul lagi gitu. Hari ini dibukanya gap up ya untuk Teens. Jadi bagus sih sebenarnya sih secara analisa teknikalnya ya. Kalau kita turunkan time frame-nya, nah ini ya. Dia kan rejection ya tuh, reject. Walaupun di sini kelihatannya tertembus ya si si resistennya ini, tapi nggak masalah karena di daily-nya masih bagus. Nah, kalau kita lihat ini kan mencoba untuk retest lagi namun nggak nyampe. Ya semoga ke atas kembali lah ya untuk Teens. Gitu gambarannya guys dari analisa teknikal. Dari sisi analisa transaksinya sendiri, untuk Teens hari ini ternyata kayaknya ada AK kan bener ya. Akumulasi paling banyak si AK nampaknya AK pengen dapat barang banget gitu ya. Dengan 66.000 lot itu udah ini udah fix akumulasi ini mah ya. Dia megang barang sendiri yang paling banyak. Arahnya besok nampaknya sih ke utara ya untuk Teens sih. Ini good news sih untuk Teens sih. Gitu ya. Berikutnya ada Bapak. Ya, ada nggak pakai K ya Bapak. Waduh, hari ini baik yang jualan ya oportunis banget nih ya. Jadi bentuknya jarum panjang banget. Nampaknya besok sih akan ke selatan ya. Tapi kita coba cek dulu ya Bapak dari analisa transaksinya seperti apa. Smart money-nya nampaknya udah take profit gitu ya. Apakah di sini retailnya akun? Nah, di sini foreign pun nggak ada yang masuk ya. Satu pun nggak ada yang masuk, satu lot pun nggak masuk di foreign gitu ya. Jadi ada apa? Benar ya, ternyata di sini, nah ini lihat ya, YP, SQ, AO, CP udah aku apa distribusi mereka. Yang akumulasi XL ya, XC, retail semua, retail versus retail. Itu untuk Bapak ya, saham Bapak seperti itu dan kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu MTEK. Nah, MTEK ini udah sama kayak saham MBMA ya, udah beberapa hari turun dan sudah patah tren juga ya untuk MTEK ya. Gitu. Namun dia belum berhasil menjebol area support sini, mayor supportnya belum ya. Saat ini dia baru menentukan swing high yang terbarunya, apakah lebih tinggi dari sini atau lebih rendah. Kalau lebih rendah, ada kemungkinan dia jebol area support yang sini gitu ya. Arah untuk besok nampaknya masih akan turun ya tanggal 20 November besok. Tapi kita coba cek dulu dari analisa transaksinya seperti apa. Kalau dari analisa transaksinya sendiri hari ini KZ dia jualan 54.000 lot dan ZPAK masih akumulasi ya. Apakah dia akumulasi dari tanggal 11 November? Kita coba cek dulu. 11 November dia enggak ya. AKZP jualan juga. KZ malah jualan paling banyak ternyata ya. 590.000 lot gitu. Fix ini distribusi sih si KZ ini ya. Apakah KZ barangnya sudah habis atau belum? Kita nggak tahu juga. Kita cek deh dari awal bulan ya. KZ ini, oh kan, 1,1 juta lot dia dari awal bulan. Dari 3 November ya. Dari 3 November dia sudah jualan. Mungkin kalau KZ-nya udah habis, baru dia bisa melanjutkan tren kenaikannya gitu ya. KZ tuh. Dari 1 Oktober aja dia udah jualan 3 juta lot gitu ya. Nah ini KZ sampai kapan nih mau jualan terus nih? Seperti itu ya. Jadi MTech ini momentum reboundnya nunggu KZ keluar dulu nih. Nunggu KZ barangnya habis dulu.
Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke saham yang terakhir yaitu ada SCMA. SCMA hari ini berhasil naik 0,54% ya. Turun ya, bukan naik ya, turun ya. Karena meskipun candle-nya hijau tapi ternyata turun ya. Gitu ya. Dia sudah patah tren sama kayak Entek, tapi dia sedang berusaha untuk ya ini nih untuk menjebol area resist yang ini nih, minor resisten ya, untuk kembali uptrend, untuk kembali masuk ke sini nih ya, trend line-nya. Ya, berebut masuk trend line. Ya, memang si siapa sih SCMI ini supportnya pun belum tersentuh ya, bagusnya gitu ya, area supportnya belum tersentuh ya. Kita cek dulu deh dari analisa transaksinya. Kalau tadi si siapa sih MTech, si KZ-nya jualan terus sehingga harganya turun terus, nggak ada yang mau nahan gitu ya, mereka pada mau harga bawah kalau nahannya. Nah, kalau MTech seperti apa? Ada DR ya, DR jualan 59.000 lot, tapi nampaknya RX sudah berani nampung ya 64.000. Top one-nya sih kita akumulasi ya, SCMA ya. Dan YU kemarin jualan 90.000 lot ya. Terus XL karena kemarin harganya naik, terus jualan juga ikut-ikutan di retail gitu. Apakah dari tanggal 1, apa dari tanggal 3 sampai tanggal 19, siapa yang banyakkan jualan? Ternyata ZP lagi ya. ZP ini pegang barang MTech Group banyak banget ya. Oke, terus dari tanggal 1 Oktober ZP lagi, tapi RF ya punya banyak barang juga ya sama YP. YP nggak tahu nih apakah ini retail atau ini smart money. Kalau kita cek dari tanggal 1 September, apa tetap ya ZP ya, ZP AKBK. Dan YP ternyata lebih banyak ya, barangnya 5 juta. Ini nampaknya memang semi institusi atau mungkin bisa jadi ini institusi atau ini yang punya barangnya nih ya, penjaganya nih, penjaga SN apa ya, penjaga SCMA-nya nih, YP ya. Jadi seperti itu RF. Dan ya nampaknya besok masih akan ke utara ya. Karena dilihat dari hari ini pun ya ZP nggak terlalu masif lagi jualan di sini ya. Hari ini pun nggak kelihatan dia jualan ya ZP ya. ZP ada tapi kecil banget, 3.000 lot, kecil banget gitu ya. Hari kemarin pun nggak ada. Ya kita ngeceknya gitu ya. Beberapa hari terakhir nggak ada. Oh, ZP nampaknya sudah lelah. Ya, sudah lelah dan harusnya sih kembali ke utara. Harus ya, kita doakan bersama ya untuk saham SCMA. Oke, gitu guys untuk video analisa harian ya dari saham Upside untuk tanggal 20 November 2025 besok ya. Semoga dengan ada video analisa ini bisa menjadi conviction, tambahan conviction untuk teman-teman semua. Ya, biar bisa cuan kotos-kotos. Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk beli ataupun jual, melainkan untuk memberikan point of view yang berbeda untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like yang banyak, ya. Terus komen aja kalau teman-teman punya request saham apa yang mau dibahas. Dan jangan lupa untuk subscribe, ya, saham Upside, biar saya lebih semangat lagi ya, bikin konten video analisa saham seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman nggak subscribe ya saya males-malesan ya. Subscribe lah ya. Subscribe kan gratis ya. Terus juga nyalakan loncengnya biar cepat dapat notifikasinya dari saya ketika saya upload videonya. Oke, thank you for watching this video and see you on the next video.